Di dalam Al-Quran juga diingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Hai ahli ibadah, ahli zikir, ahlul Quran, ya ahli sedekah dan sebagainya. Janganlah kalian merasa paling suci, paling benar, ya. Karena Allah tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran mengajarkan supaya anak kita soleh dan soleh itu PR-nya adalah apa? PR-nya kita doang udah PR-nya. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salin. Dimulai dari bapak ibu yang soleh dan soleha. Nanti otomatis anaknya akan mengikuti langkahnya. Kita rezekinya, jangankan kita nongol udah gede begini. Benar gak? Sempurna kita diciptakan oleh Allah. Masih di dalam kandungan Allah jamin rezekinya. Benar gak? Kita belum keluar dari rahim orang tua kita, rezekinya udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian Wisma Mandiri dapat terus berjalan. Mari kita mulai kaidah pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita niatkan bersama untuk beriktikaf di dalam masjid. Bagi jamaah yang ingin bertanya, akan kami berikan kesempatan bertanya saat materi selesai disampaikan. Sekaligus akan kami berikan gift untuk 2 orang penanya pertama. Kepada Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Said Kutub MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab, jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang 19 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Ahmad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ikan sepat, ikan gabus, itulah nama-nama ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Lanjut jangan Bapak Ibu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa kita, meningkatkan ilmu, iman, amal kita sehingga memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam min adh-dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid BSI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daun salam, daun talas, itulah nama-nama daun ya. Yang tadi jawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Ketahuan yang aminnya kencang, hutangnya banyak ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini rezekinya banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah perjalanan, al-hayah as-safarah. Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita begitu cepat. Allah jalankan kita dari alam arwah yang kita bersaksi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita ke alam rahim saat usia kita 120 hari atau 4 bulan, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan 4 hal. Rizkihi, rezekinya, ajalihi, ajalnya, syaqiyun au sa'idun, susah senangnya. Jadi semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah terjadi musibah kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah, dan tidaklah seorang wafat itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya lihat nih bapak-bapaknya ini ada bakat ashabul kahfi nih ya. Zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama tidur, bangun-bangun cepet banget ceramahnya ya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah. Mudah ya. Jadi panik, tenang. Mohon maaf Bapak Ibu, lanjutin ya, silakan. Yang nggak tahu diri silakan ya. Nggak, silakan. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahatnya ya. Jadi orang kalau tidur itu dalam Quran dijelaskan peluangnya 2 ya. Karena nyawa kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dipegang kemudian tidak kembali lagi. Itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Ibu Marisa Haq, tidur nggak kembali lagi. Kemudian ada orang yang tidur kemudian nyawanya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilain nusyur. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kajian begini ada 3 model karakter jamaah. 1, ada yang mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kemudian ada juga yang mendengarkannya hilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mantul, mantap betul ya. Badannya di sini, pikirannya melayang. Kemudian ada lagi yang terdengar, zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama tidur, mengeluarkan nada sambung dia ya. Mudah-mudahan semuanya berkah insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan 50.000 tahun sebelum bumi langit diciptakan juga Allah tahu apa yang terjadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semuanya gampang. Nah, oleh sebab itulah yang pertama, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan disibukkan oleh sesuatu yang padahal sudah dijamin.
oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rizki, ya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah turunkan rezeki dari langit berupa hujan dan sebagainya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kemudian ditumbuhkan dari bumi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menahan rezeki, Allah yang melancarkan rezeki, lapangkan, sempitkan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malah justru tidak disibukkan oleh sesuatu yang padahal kita tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah para nabi dan rasul, para sahabat yang dipilih pasti jamin masuk surga, enggak ada lagi. Makanya kita di dalam Al-Quran juga diingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Hai ahli ibadah, ahli zikir, ahlul Quran, ya, ahli sedekah dan sebagainya. Janganlah kalian merasa paling suci, paling benar, ya. Karena Allah tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebejat apapun manusia di muka bumi, ada peluang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkan kami dalam agama, teguhkan kami dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki udah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan binatang melata pun diberikan, apalagi Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian juga ada rezeki yang ditambahkan oleh Allah, caranya adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia akan wafat. Semua manusia akan wafat. Kata baginda Nabi, a'maru min ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuju zalik. Kisaran umur umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu enggak banyak. Ada di sini yang usia 60, ada di sini yang usia 70. Enggak usah angkat tangan, enggak usah tunjuk-tunjukkan, udah kelihatan. Napasnya Senin Kemis, ya. Namanya umur, Bapak Ibu enggak ada yang tahu, betul enggak? Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, ya. Atau kebalikannya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Saya juga jangan kepedean, bisa jadi saya duluan takziah ke rumah Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Ini kelihatan nih kalau bapak-bapaknya soleh semua nih, amin. Kelihatan calon-calon penghuni surga. Saya doain cepat masuk surga. Ya bapak-bapak, saya mau masuk surga, angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Ya, nggak ada yang jawab nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak bersyukur. Allah uji di kehidupan dunia kita ini, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, ini baru dalam rahim nanti ya, panjang perjalanan. Saya ada 2 buku, Bapak Ibu, nggak usah dicatat, beli buku saya aja, ya. Yang pertama ada buku saya itu Damai dan Indah di Bawah Naungan Al-Quran. Bestseller nih ya, pengantarnya salah satunya Ustaz Abu Somad. Beliau biasa syuting bareng saya di TV One, mudah-mudahan beliau berkah panjang umur, ya. Dan ini saya terinspirasi dari Syekh Ali Jaber, Allahyarham. Dulu awal-awal kira-kira 5-6 tahun lalu saya syuting dengan beliau. Beliau setiap syuting di berbagai televisi, ya, beliau jadikan buku. Ada bukunya namanya Cahaya dari Kota Madinah. Itu karya beliau tuh. Dari ceramah di stasiun televisi manapun, beliau jadikan buku, mudah-mudahan menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Ini yang mendorong saya, ceramah saya di TV One. Itu saya juga salah satunya saya upload juga di YouTube, ya.
Kalau bagi yang belum kenal nama saya USK. Nama panjang saya Ustadz Said Kutub, nama panjang saya Said Kutub Official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe ya. Yang punya Instagram, Telegram, Kilogram semuanya follow. Mudah-mudahan berkah ya. Nah, ini saya posting, saya upload supaya berkah. Setiap ceramah di TV One saya tuliskan. Kemudian yang kedua ada lagi buku baru terbit juga. Ini pengantarnya juga Ustaz Abu Somad. Ya, saya terinspirasi dari sahabat saya, teman saya, mungkin guru kita semua, Ustadz Adi Hidayat. Ya, beliau ini dulu teman kuliah saya satu kelas. Ujian Qur'annya juga bareng. Mudah-mudahan beliau berkah panjang umur. Ini ada bukunya namanya Perjalanan Manusia. Ya, Perjalanan Manusia dalam Cahaya Al-Qur'an dari Ruh hingga Keabadian. Jadi sebelum kita lahir sampai setelah kita wafat semua disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Yang mau beli hubungin panitia nanti. Mudah-mudahan berkah semuanya insya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik atau buruk. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang baik amalnya. Dan hebatnya orang beriman, ajaban li amril mu'min inna maraukul lau khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hebatnya orang beriman itu segala sesuatunya baik dan tidak dimiliki kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat diuji dia sabar. Inna lillah. Kalau kata Aldi Taher ya, burger ya. Apa kata beliau, semua milik Allah. Benar, inna lillah. Saat musibah ujian dia mengucapkan inna lillah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mendapatkan nikmat alhamdulillah. Allah tambahkan rezekinya. Kalau dibanyak-banyak syukur, bahkan dimasukkan ke dalam surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Banyak-banyak syukur, banyak-banyak sabar. Itulah kehidupan di dunia. Selama di dunia, selama itu pula kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mau milih yang mana nih? Kaya, gelisah, miskin, tenang. Ada yang jawab nih, enggak ada pilihan 3. Kaya, gelisah, miskin, tenang. Pilih mana Bapak Ibu? Pada bingung nih, udah pada zikir semua nih ya. Maunya kaya, maunya tenang, maunya begitu ya. Nah, jadi maunya kayak gitu. Yang buruk adalah udah miskin belagu lagi, ada nggak? Udah miskin sombong lagi. Yang bagus adalah dia kaya dan tidak sombong, memamerkan hartanya kepada orang lain. Ya, dan ahli Quran itu bukan fakir miskol, fakir kuota, orang susah, bukan. Salah satu contoh terbaiknya adalah sahabat baginda Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an, ahlul Quran juga, kekayaannya triliunan. Ya. Kalau Anda ke Madinah dekat Masjid Nabawi ada hotel namanya Waqaf Utsman bin Affan. Hotelnya ada, rekeningnya ada, duitnya ada, orangnya kagak ada. Beda tipis dengan kita. Orangnya ada, rekeningnya ada, duitnya blokir ya. Enggak. Saya yakin sini miliarder semua nih ya. Kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan. Kalau kata motivator masih ada komanya. Duit tidak menjamin kebahagiaan. Kalau duitnya sedikit ya. Kalau banyak insya Allah bahagia. Insya Allah. Elon Musk memiliki kekayaan 14.000 triliun. Dia merasa nggak bahagia. Kalau yang hadir ini kira-kira 14,5 lah ya. Nah, beda dikit tuh ya, 14,5, Masya Allah ya. Jadi kata Syekh Mutawali Asy'arawi rahimahullah, imamnya para da'i, tingkatan rezeki itu ada 4. Mufassir guru besar dari Al-Azhar, Allahu yarham, tingkatan rezeki ada 4. Ternyata yang paling rendah, paling bawah, posisi keempat adalah kekayaan. Duit ya. Duit bukan segalanya. Segalanya butuh duit. Duit tidak dibawa mati. Zaman sekarang gak punya duit seperti orang
Nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya pergi 2-3 hari, sebelum pergi ninggalin. Yang menyebabkan suami cepat mati karena udah tahu suami sakit masih aja disuruh cari. Masya Allah, nih ibu-ibu doain bu, suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, nikah lagi ya. Nggak bercanda tuh ya, saya nggak diundang lagi. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata kekayaan, harta, atau bahkan saya tambahkan kekuasaan itu yang paling rendah, paling bawah, rezeki paling bawah. Yang lebih tinggi lagi urutan yang ketiga adalah sehat wal afiat. Waktu lalu ada kembaran saya wafat namanya Vidi Aldiano, kenal nggak ya? Beliau kerja keras, ini haul 40 hari waktu lalu ya. Nah, kerja keras selama 10-12 tahun mencari nafkah ya. Dan kerja keras, ada juga yang banting tulang. Ada nggak orang kerja banting tulang? Ada, namanya tukang daging ya. Nah, ini luar biasa. Saat beliau mengetahui dirinya diagnosisnya adalah kena cancer, apa yang terjadi seakan-akan di dalam podcastnya beliau menyampaikan, seakan-akan 12 tahun karir mencari nafkah dan sebagainya, yang dikumpulkan harta nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Yang mahal adalah sehat. Enak gak Bapak Ibu sehat? Itu mahal. Kalau bisa dibayar, dibayar. Ya, sehat walafiat. Justru kesehatan dia digunakan. Yang terbaik adalah sehat walafiat. Digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan manusia itu lupa dua, kata Nabi. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Pertama adalah as-sihhah, kesehatan, digunakan untuk maksiat dan dosa. Wal faragh, kesempatan waktu, ada waktu luang, gunakan untuk ibadah, mencari nafkah, menuntut ilmu. Jangan sia-siakan kecuali untuk kebaikan. Waktu kita nggak lama di muka bumi. Oleh sebab itu persiapan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi yang ketiga, 4, 3, 2, tinggi lagi. Namanya nikmat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Istri soleha, suami soleh, anak soleh dan soleha adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya tanya, Bapak Ibu mau nggak anaknya soleh dan soleha? Gampang, nama anaknya Ahmad ganti soleh. Namanya Fatimah ganti jadilah Upin Ipin ya. Jadi Quran mengajarkan supaya anak kita soleh dan soleh itu PR-nya adalah apa? PR-nya kita doang udah PR-nya. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salin. Dimulai dari bapak ibu yang soleh dan soleha. Nanti otomatis anaknya akan mengikuti langkahnya. Kalau kita nyapu, semalam saya nyapu karpet, anak saya yang masih kecil ya, itu ngikutin otomatis, diikut nyapu juga. Ngebersihin juga. Kalau kebiasaan orang tuanya ke masjid, anaknya akan mengikuti ke masjid. Kalau kita mencontohkan baca Quran, akhlak yang mulia, dia akan mengikuti. Maka kita bukan anak kita yang nakal. Ini perhatikan Bapak Ibu, bukan anak kita yang nakal. Tapi kita yang gak sabar mendidik anak kita. Bukan orang tua mertua kita yang cerewet. Kita yang gak sabar merawat orang tua kita. Ya mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang paling tinggi adalah ridha Allah. Kalau seseorang sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang kita minta. Kemudian juga kalau Allah udah murka kepada hambanya, udah pasti dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min salik. Baik, singkat aja waktu kita mepet nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rezeki balik lagi, kalau Allah ingin tambahkan harus ikhtiar. Wa an laisa lil insani illa ma sa, ikhtiar maksimal. Nanti Allah yang berikan jalan keluar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kafir mukmin Allah kasih. Tadi orang kafir 14 triliun, benar gak? Dia kagak sholat. Dia gak kayak kita kajian, gak datang kajian, benar gak? Elon Musk ngapain sholat Jumat, benar gak? Dia gak sholat Jumat, tapi uangnya banyak gak? Banyak kekayaannya. Apa kita perlu pindah agama nih? Enggak, benar gak? Nah ini Allah rahmannya di sini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
manjanda waduda, bukan ya. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia dapat, mau pinter belajar, mau sukses kerja keras. Seperti bebek tuh nggak kelihatan ya. Dia kalem tenang tapi di bawahnya kakinya bekerja keras. Ya, berjuang untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Diberikan oleh Allah. Bedanya kalau orang kafir mungkin nggak peduli yang namanya halal haram ya. Babi haram nggak? Halal kalau kondisi darurat. Benar nggak? Kalau nggak ada makanan lagi, nggak ada makanan kita mati boleh, tapi jangan sampai kenyang juga 3 kali babi dia makan ya. Belum crispy-nya, belum dipanggangnya, enggak ya, sekedar misalnya tuh ya. Tempe tahu itu haram atau halal? Haram kalau makannya 3 bilangnya 1, ini sering kita begini ya. Jadi kondisi bisa begitu. Baik, khusus bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, orang kafir enggak dikasih. Ayat 2, 3, 4, 5, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Kemudian diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki tadi bukan hanya duit. Kemudian Allah tutup aibnya, Allah ganti pahala, urusannya gampang dan mudah. Orang beriman mah tenang aja. Orang bertakwa kepada Allah mah tenang, diuji dia sabar, meninggikan derajatnya, memuliakan dia. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, gampangnya Nabi Yusuf alaihissalam dibenci oleh saudaranya, dicemplungkan ke dalam sumur. Apa yang terjadi? Masuk penjara. Ternyata Allah ingin memuliakan dia sebagai nabi, sebagai bendahara, sebagai raja. Setelah itu hikmahnya, masya Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya tanpa batas, makomnya naik, diampuni dosanya. Itu orang yang sabar. Kemudian kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, Allah tambahin lagi. Nabi Sulaiman alaihissalam, dia bisa bicara dengan hewan, burung, betul nggak? Kemudian juga dia menguasai udara, api, daratan, itu avatar ya, bukan ya. Nabi Sulaiman alaihissalam istimewa dia. Ini adalah anugerah dari Allah, hadza min fadli rabbi, dan dia bersyukur kepada Allah. Kita baru jadi ketua RT sombong amat, benar nggak? Udah dipanggil udah nggak nengok nih ya. Jangan deh ya. Pak Jokowi sekarang dipanggil Pak JK udah nggak mau deh. Pak Jokowi dipanggil Pak JK sekarang nggak mau. Namanya Pak Jokowi, tenang ya. Namanya Pak Jokowi dipanggilnya nggak mau dipanggil Pak JK. Udah paham ya. Ntar ketahuannya jam 1 malam nih ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu khusus bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ajalihi, wafatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya umur kita berkah panjang, 1, banyak-banyak silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Kedua, banyak-banyak doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak sedekah, berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang udah ajalnya udah selesai, tapi semua segala sesuatunya tergantung Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pelajaran banyak hikmah dalam Quran, dalam sunnah, dalam kisah yang lalu dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tentukan kebahagiaan kita, kesusahan kita. Makanya usia 4 bulan doain anak beda lagi. Agar dia menjadi anak soleh, agar dia husnul khatimah dan sebagainya. Susah senang pasti jalan menghampiri hidup kita. Nggak ada orang hidup di dunia enak terus, kagak ada. Kemudian ada orang melarat terus di dunia, nggak ada. Ya, itulah kita hidup. Kalau mau enak terus hidupnya di surga. Nah, itulah bagaimana kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di alam rahim tadi, udah ditentuin 4. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita ke alam dunia, ya, bahkan dalam perutnya. Kemudian rezeki jangan khawatir. Kata Habib Umar bin Hafiz hafizahullah, terjadi peperangan di luar, masalahnya di kita. Naik semua barang naik. Betul nggak? Yang turun cuma 2 katanya. Yang turun cuma 2. 1 gaji guru ngaji, yang kedua air hujan ya. Semuanya naik. Jangan khawatir ya. Pada saat Covid lalu kita bisa melewati. Sekarang bukan hanya eksternal, internal dan sebagainya. Bagaimana solusinya? Falya'budu rabb hadzal bait. Yang kita takutin apa? Alladzi at'amahum
minju, lapar kita dan anak-anak kita. Betul nggak? Khawatir nggak? Khawatir. Kemudian wa amanu min khauf, khawatir dengan keamanan. Itu yang paling puncaknya yang kita khawatirkan. Keamanan khawatir, kelaparan juga khawatir dan sebagainya. Bagaimana solusinya? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Habib Umar, beliau menyampaikan kita rezekinya, jangankan kita nongol udah gede begini. Benar nggak? Sempurna kita diciptakan oleh Allah. Masih di dalam kandungan Allah jamin rezekinya. Benar gak? Kita belum keluar dari rahim orang tua kita, rezekinya udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian beranjak usia kita nanti 40 tahun. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Banyak-banyak syukur. Alhamdulillah. Kalau usia 40 tahun dan seterusnya. Wa an a'mala salih rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Berbakti sama orang tua. Wa an a'mala salihan tardah, banyak melakukan amal. Wa aslih li fi dzurriyyati, jangan kita doang yang saleh, anak kita juga harus saleh dan salehah. Ya, ajak anak kita taat kepada Allah, jauhi maksiat dan dosa. Kemudian inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia kita enggak selama umat terdahulu 60 70, lebih dari itu kata Nabi Muhammad SAW enggak banyak. Oleh sebab itu perbanyak bekal. Waktu lalu kita sudah melewati Ramadan, sudah melewati bulan Syawal, sekarang bulan Zulqa'dah. Di antara kebiasaan salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu saat memasuki bulan Syawal Zulqa'dah adalah mereka khauf war raja, merasa khawatir. Jangan-jangan amal ibadah yang lalu kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja terus berharap, terus memohon, merengek kepada Allah selama 6 bulan. Agar amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril alaihissalam, lalu diaminkan oleh baginda Nabi, rugilah celakalah orang yang datangkan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Betapa banyak orang yang salat malam, tahajud, tarawih nggak dapat apa-apa kecuali hanya begadang capek saja. Ya, rugilah celakalah orang yang didatangkan kedua orang tuanya ke muka bumi tidak menyebabkan dia masuk surga. Durhaka dia. Rugilah celakalah orang yang disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah Ramadan mendidik kita 30 hari 24 jam non-stop siang malam ibadah, tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kata ulama, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, bukan ramadhani, yang tunduk patuh taat rajin ibadah hanya di bulan Ramadan saja, ya. Kemudian meninggalkan maksiat hanya di bulan Ramadan. Kata ulama, bi'sal qaum la ya'rifunallah illa Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang ingat Allah hanya di bulan Ramadan saja. Tanda amal ibadah kita apakah diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau enggak, ada perubahan enggak dalam diri kita, semakin baik atau enggak. Justru hasil Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Dimulai dari Syawal terlihatnya. Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Mau lihat amal kita diterima oleh Allah atau enggak, kita melanjutkan amal kebiasaan baik kita sampai sekarang. Di antaranya kemarin puasa, namanya puasa Sya'ban, sunnah qabliyah, untuk melengkapi puasa Ramadan kita yang wajib, kemudian dilengkapi lagi dengan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, dihitungnya 1 tahun penuh pahalanya. Allah menginginkan kita sepanjang tahun bertakwa kepada Allah, saat rame-rame, saat sendirian, di musola, di masjid, di kantor dan sebagainya, bertakwa kepada Allah mulia. Kemudian sama manusia saling memaafkan, Idul Fitr, ya, minal aidina wal faizin, kembali bersih, suci, menang dari maksiat dan dosa, menjadi hamba Allah yang bertakwa, saling memaafkan, udah bersih, jangan dirusak lagi. Zulqa'dah kita masuk, ini bulan haram. Amal ibadah kita ditingkatkan pahalanya, dosa juga dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita mudah dalam melakukan amal. Kemudian lagi nanti Dzulhijjah, ibadah haji, ibadah kurban. Allah menginginkan kita takwa kepada Allah yang Subhanahu wa taala.
yang menuntun kehidupan kita. Mau tahu nggak apakah kita bahagia atau enggak? Apa yang menyebabkan kita gelisah? Karena dosa, udah begitu aja. Karena kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita bahagia, senang? Karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia bersamanya. Burung irian nempel di kayu, cukup sekian. I love you ya. Upin Ipin pergi ke sekolah, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Jemur keripik di tengah sawah, keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada mau tanya silakan. Ada yang mau bertanya? Dari sebelah kanan, pernah? Sebelah kiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi dipancing pertanyaan mau kaya tapi gelisah apa miskin tapi tenang. Daripada gitu kan langsung aja pengen idealnya Ustaz. Kaya tapi tenang dan masuk surga insyaallah. Cuman kan tadi Ustaz sudah bilang ya, kita misalnya udah banyak istighfar, banyak silaturahmi, banyak sedekah, udah ngumpul-ngumpul lah sama teman-teman yang kenal kayak nggak kenal kita traktir terus lah gitu. Tapi boro-boro nyampe ke Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan sampai levelnya Sultan Andara juga belum. Ya. Ini apakah kita sabar aja atau ada kiat-kiat tambahan? Terima kasih. Ada lagi biar sekalian. Ya, satu orang mau nanya lagi. Ya Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Said. Tadi disebutkan bahwasanya hidup adalah perjalanan. Memang pada saat titik manusia akan takut akan kematian Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut tersebut sebagai rasa rindu dari kematian tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Baik, cukup Ustaz. Baik. Ini pertanyaannya luar biasa, fokus serius ya. Jadi yang pertama adalah kita maunya kaya, tenang dan bahagia. Mudah-mudahan yang hadir di sini kaya raya semua ya. Tapi nggak cukup dengan amin, harus ikhtiar ya, harus ikhtiar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah menyebutkan ya bahwa rezeki kita yang pertama sudah dijamin oleh Allah. Kedua kita ikhtiar, kemudian yang ketiga juga termasuk di banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya bagaimana Allah udah kita jalankan kehidupan. Ya, selebihnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan kehidupan kita. Ada contoh-contoh terdahulu ya para sahabat dan juga yang di dalam Al-Qur'an. Ada orang yang luar biasa istimewa, baginda Nabi Ibrahim, para nabi dan rasul, orang-orang istimewa. Kemudian juga ada orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga di dalam Quran. Fir'aun, Qarun, Haman, kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya. Ini contoh semua, pelajaran buat kita. Ya. Kalau yang terbaik adalah saat kita kaya tidak sombong, itu utama, luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan dan sebagainya. Ya, kemudian juga saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemiskinan, ini harus sabar. Sahabat ada yang kaya raya tidak menyebabkan dia kufur nikmat. Ada sahabat yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan tidak membuat dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menyikapinya bagaimana, ya. Setelah melewati ikhtiar maksimal, kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, kerja tuntas, semua hal kita jalankan ini. Jangan sampai dulu contohnya Qarun dulunya taat kepada Allah, kemudian diuji dengan kekayaan. Qala innama utituhu ilman indi, bahwa dia mendapatkan kekayaan ini karena kecerdasannya dia, karena kepiawaiannya dia, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dulunya taat, karena diuji dengan kekayaan berubah dia.
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong dia, maka beliau beserta hartanya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Bisa jadi kalau kita kaya sombong amat, benar gak? Udah gak datang ke masjid, udah gak sholat tahajud, benar gak? Hidupnya udah enak. Kita datang ke masjid kenapa? Pengen rezeki kan? Kira-kira begitu ya. Karena kita sering mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, perhatikan Bapak Ibu nih ya. Fammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Orang yang kaya raya, jabatannya tinggi, ya dimuliakan manusia, itu belum tentu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa kalau kita lagi senang, bahagia, Allah sedang memuliakan kita. Belum tentu, jangan-jangan itu ujian. Kemudian juga jangan merasa pada saat kita susah sulit hidup kita ini Allah Subhanahu wa taala lagi menghinakan kita. Enggak, dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saat kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, alhamdulillah, ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya raya, ya, kemudian juga yang terkenal, banyak yang bubar, rumah tangganya bermasalah, anaknya narkoba, benar ada nggak? Ini hiburan aja bagi kita yang susah, ya. Bukan ya. Jackie Chan kekayaannya luar biasa. Didonasikan dari sebagian besar hartanya buat lembaga lain, yayasan lain. Dia nggak percaya dengan anaknya karena masalah anaknya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada orang yang bunuh diri dan sebagainya, nggak mendapatkan di kebahagiaan. Ada orang yang biasa-biasa aja. Orang yang tinggal di luar negeri banyak orang yang nggak bisa tidur. Orang luar negeri banyak yang nggak bisa tidur. Dia perlu pil namanya. Pil madi, pil mudorek, pil amr ya. Baru dia bisa tidur. Kalau jamaah Indonesia nggak perlu pakai pil. Khutbah berlangsung. Insya Allah jamaahnya dibiarin sendirian tuh Ustadz ya. Saya alhamdulillah bertahun-tahun ya nggak pernah tidur saat Jumatan. Karena saya khotib ya. Kalau muazinnya kelamaan saya bisa goyang juga tuh ya. Jangan lama-lama azannya ya. Nah jadi jamaah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, udah nikmatin yang ada. Strateginya ada. Kata Imam Syafi'i, kalau Anda mau ngejar dunia ada ilmunya. Kalau Anda mau akhirat ada ilmunya. Mau ngejar dua-duanya ada ilmunya. Jangan bengong tiba-tiba mendadak kaya. Enggak, ya enggak. Nanti kaget ngelihat duit, kebanyakan mati lagi kita ya. Tapi rezeki kita nggak ada yang tahu. Ada rezeki yang mutlak, kita bengong dapat. Nggak ngapa-ngapain, dapat. Kemudian ada yang perlu ikhtiar, ibarat pohon itu perlu diambil buahnya pakai tangga, pakai galah, ya kan? Kemudian juga ada yang kita bengong dia jatuh, ada nggak? Ada tuh rezeki. Ada juga yang udah busuk, jatuh diambil, itu namanya riba, yang haram. Orang beriman keluar dari rumah nggak tertarik dari yang haram. Anda tinggalkan yang haram, Allah Subhanahu wa taala mengganti dari sesuatu yang halal yang jauh lebih banyak. Ya mungkin kita biasa-biasa aja. Tapi kita betapa bahagianya mendapatkan istri yang soleha, mendapatkan anak yang soleh. Orang banyak yang belum nikah, orang banyak yang menginginkan keturunan, dia nggak dapat anak, benar nggak? Ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah anugerahkan kita banyak syukur, entah Allah berikan. Bisa jadi kalau kita belum kaya, Allah khawatir. Kalau kita kaya, kita berubah. Ada nggak orang yang berubah gara-gara kekayaan, pangkat jabatan? Bisa berubah dia. Jangankan kita ya, Anda tahu sendirilah ya. Ini ulama besar, saya nggak sebut namanya. Ahlul Quran, saya nggak sebut namanya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibelain Amerika, dibelain Yahudi. Kemudian juga ada ulama yang LGBT. Bayangin coba, kita imannya apaan? Pengetahuan kita dengan Quran apaan? Apa yang kita pahami? Makanya Quran bukan hanya bacaannya bagus. Kemudian hafalannya bagus, pemahamannya bagus. Yang gak kalah penting, ngamalin tuh yang berat. Maka kita khawatir, sebejat apapun orang ada peluang hidayah Allah. Sebaik apapun orang, dia bisa kufur nikmat. Terjadi gak zaman sekarang? Terjadi. Nauzubillah min. Saat itu yang kita takutkan. Rezeki husnul khotimah itu rezeki. Bukan kaya sama si miskin. Lihat ntar di saat wafat. Dia husnul khotimah. Bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ahini miskinan. Anda pernah doa kayak gitu gak? Ya Allah jadikan aku sebagai orang miskin. Pernah kayak gitu gak? Saya yakin gak ada yang pernah doa kayak gitu. Kok perasaan dikabulin ya? Bercanda ya. Itu supaya apa? Orang miskin itu apa yang mau dihisap? Lewat, nggak ada yang dihisap. Hisapnya ringan, gampang. Apa yang mau dihisap? Dari mana harta Anda nggak punya duit? Udah masuk surga, masuk surga. Kira-kira begitu, benar nggak? Nah itu ada bagaimana kita syukur dan sabar ya.
Sabar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmahnya. Kemudian juga syukur kepada Allah, Allah tambahkan. Tapi rezeki belum tentu kekayaan. Tapi mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang kaya raya semua ya. Nah ini penting orang beriman. Kenapa? Dengan zakatnya, infak, sedekahnya, membantunya kepada orang lain ini istimewa. Contoh teladan kita Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan jangankan itu, istri Nabi Khadijah itu istimewa. Ini kaya raya, bukan hanya cantik, solehah, kaya raya. Menopang dakwah Nabi Muhammad SAW saat Nabi diboykot beserta sahabatnya. Siapa yang menopang dakwahnya? Dengan hartanya, tenaganya adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Hidup belum berakhir. Kita nggak tahu batu biru, batu karang. Lain dulu, lain sekarang. Itu kehidupan tuh misterius. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Rezeki. Makanya cari rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Benar nggak? Sering nggak kita dengar? Banyak istighfar, melamal kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cari yang disangka-sangka, gaji segini. Ya model-model kita begini kagak bakal haji kita. Benar nggak? Model-model kita begini kagak bakal punya rumah. Benar nggak? Ya begini mobil listrik kagak. Benar nggak? Ngisi bensinnya kagak mampu. Benar apa benar? Kalau dibayangin kayak gitu nggak kelar. Udah kita cari amalan yang kebanyakan orang nggak melakukan. Taat kepada Allah, ntar jalannya gampang. Haji gratis, makan gratis, ya kan? Ada MBG kan berkah tuh buat anak-anak kita yang sekolah. Alhamdulillah, rezeki itu kita nggak bisa tebak, nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kita berangkat haji tahun depan, amin. Nah, ya mudah-mudahan yang hadir di sini semua diberikan kesempatan haji dan umroh. Nggak cukup dengan amin, daftar ya. Nanti ke Pondok Gede lagi ya. Baik, yang kedua, ini udah habis waktunya, adalah takut mati. Semua orang takut mati kan? Ya, tapi kata Gus Baha itu, saya nggak takut mati, kata dia gitu. Kenapa? Di dunia yang jaga kita siapa? Di dunia yang jaga kita siapa? Coba saya tanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat yang jaga kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selama ini kita nyembah, kita ibadah, kita bergantung kepada dia, kita minta ampun kepada dia, masih kita nggak mau ketemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan cari mati. Mati takut nggak takut pasti mati. Mau ngapain? Ini semua mati duluan. Enggak. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Intinya semua kita pasti mati. Semua mati. Nggak ada yang nggak mati. Malaikat Israel mau Israfil semua mati. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mautu babun. Kematian itu pintu, semua melewati kematian. Sedih, senang, kita lari, kita kabur. Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Nah, orang beriman, orang bertakwa, apa yang terjadi? Allah panggil dia. Amalnya sudah banyak, dosanya udah habis, diberikan ganjaran kenikmatan kubur, dimasukkan ke dalam surga, nggak usah ditarik, kabur sendiri tuh nyawanya. Benar nggak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Makanya perbanyak bekal menghadap Allah, istiqamah hingga husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.